Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Guru Sasti lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian sudah sarapan di rumahnya? Pastikan sebelum berangkat sekolah, kalian harus sarapan terlebih dahulu ya, supaya perut kalian tidak sakit dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebagai umat yang beragama dan umat yang religius, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Setelah kita berdoa, kita harus menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya, untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Nah, anak-anak semua, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membawa buku bacaan kan? Silahkan keluarkan buku bacaan tersebut dan baca selama 15 menit. Setelah kalian usai membaca buku bacaan tersebut, sekarang waktunya kita untuk melanjutkan materi kita, yaitu materi pada tema 6, yakni menuju masyarakat sejahtera. Pada subtema 2, yaitu membangun masyarakat sejahtera. Silahkan keluarkan buku tema 6 kalian, buku tulis dan alat tulis kalian ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas materi mengenai membangun masyarakat sejahtera. Sebelum kita melakukan pembahasan pada materi kali ini, Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Menurut kalian, apa saja manfaat dari pemenuhan hak kita sebagai warga negara Indonesia? Pikirkan terlebih dahulu. Jika sudah mengetahui jawabannya, silahkan angkat tangan kalian. Baik, Edo berpendapat mengenai pertanyaan pertama, mengenai apa saja manfaat dari pemenuhan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Menurut Edo, yakni manfaat dari pemenuhan hak adalah salah satunya dengan kita bersekolah dengan layak. Nah, menurut anak-anak sekalian, apakah pernyataan dari Edo tersebut benar? Ya, pernyataan dari Edo sangat benar. Jadi, manfaat dari pemenuhan hak kita salah satunya adalah kita mendapatkan fasilitas bersekolah dengan layak. Terima kasih Edo atas partisipasinya dalam menjawab pertanyaan Ibu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, lantas pernahkah kalian berpikir setelah hak kalian terpenuhi, adakah kewajiban yang harus kalian lakukan sebagai pelajar untuk negara ini? Kalian harus memikirkan terlebih dahulu jawabannya ya anak-anak untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian jika sudah, angkat tangan kalian. Anak-anak sekalian, bisa diperhatikan teman kalian ya. Siti ingin menjawab pertanyaan Ibu yang kedua, yang mengenai kewajiban kita sebagai warga negara, terutama kita sebagai seorang pelajar. Nah, kewajiban kita untuk negara ini adalah dengan belajar yang giat dan mengikuti upacara bendera dengan tertib menurut Siti. Nah, apakah menurut anak-anak sekalian pendapat dari Siti tersebut benar? Ya, pendapat dari Siti tersebut benar sekali. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang pelajar untuk negara ini yaitu untuk belajar yang giat dan mengikuti upacara bendera yang tertib. Anak-anak sekalian bisa give applause untuk Siti ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai hak dan upaya kita dalam mempertahankan NKRI. Adapun subtopik pada materi kali ini yakni mengenai apa itu hak, apa saja hak kita dan apa upaya kita dalam mempertahankan NKRI. Kemudian Ibu akan melanjutkan materi yang pertama yakni pengertian hak. Hak merupakan sesuatu yang diperoleh manusia secara kodrati. Hak-hak yang diterima oleh manusia ini dapat disebut sebagai hak asasi. Warga negara merupakan sejumlah orang yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara tersebut. Sedangkan hak warga negara yakni adalah wewenang hak warga negara sesuai dengan peraturan dari negara yang berlaku. Kemudian, apa saja sih hak-hak kita sebagai warga negara? Yang pertama, yaitu hak untuk keberlangsungan hidup,
seperti hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang layak, hak untuk mendapatkan kesehatan, fasilitas kesehatan yang layak, hak untuk mendapatkan suatu pendidikan, dan yang lainnya. Yang kedua, hak perlindungan. Kita di dalam negara ini harus mendapatkan suatu perlindungan, yakni hak perlindungan dari suatu hukum yang berlangsung dari negara tersebut. Yang ketiga, yakni hak tumbuh kembang. Setiap warga negara berhak untuk merasakan tumbuh dan kembangnya. Dan yang terakhir adalah hak untuk berpartisipasi. Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam hal apapun itu melibatkan dalam negara tersebut. Kemudian, Ibu akan menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara itu apa aja sih? Nah, setelah kita mendapatkan hak, pasti tentunya ada kewajiban yang harus kita lakukan. Yakni yang pertama, dalam kewajiban sebagai warga negara, yang pertama, kewajiban untuk menaati peraturan. Kedua, kewajiban untuk menghargai orang lain. Yang ketiga, mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, keindahan, dan ketentraman dalam suatu negara tersebut. Yang kedua, apa saja kewajiban kita sebagai seorang siswa? Sebagai seorang siswa, kita harus bisa memahami perbedaan hak dan juga kewajiban. Jika dalam hak kita mendapatkan fasilitas sekolah yang layak, adapun kewajiban yang harus kita lakukan. Yang pertama, menaati tata tertib sekolah. Kedua, menghormati guru, kepala sekolah, dan seluruh anggota sekolah. Ketiga, ikut bertanggung jawab dalam memelihara kebersihan sekolah. Keempat, menjaga nama baik sekolah. Kelima, memakai seragam sesuai peraturan dan bersih. Dan yang terakhir yaitu mengikuti upacara bendera. Kemudian, selain hak kewajiban kita dalam negara dan juga di lingkungan sekolah, apa kewajiban kita di rumah? Sebagai anggota keluarga, kita juga memiliki hak dan kewajiban yang harus kita ketahui bersama. Berikut ini merupakan contoh-contoh kewajiban di lingkungan rumah. Yang pertama, membantu orang tua. Kedua, menghormati dan melindungi anggota keluarga. Dan yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Kemudian, setelah kita mengetahui hak dan kewajiban kita, apa saja upaya-upaya kita dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang guru, ataupun sebagai orang-orang yang lainnya, jika kita hidup di dalam suatu negara, yakni negara Indonesia, kita harus mengetahui apa saja yang harus kita lakukan dalam menjaga keutuhan negara kita. Yang pertama, kita harus belajar melestarikan budaya Indonesia. Kita boleh mengikuti budaya-budaya asing, tetapi kita tidak boleh melupakan atau sampai meninggalkan budaya asli yang Indonesia miliki. Kedua, belajar dengan giat, rajin, dan tekun. Untuk mewujudkan upaya kita mempertahankan NKRI, dengan kita belajar dengan giat, rajin, dan tekun, maka negara akan memiliki generasi penerus bangsa yang hebat dan juga cerdas serta memiliki wawasan yang luas. Ketiga, kita harus menggunakan produk dalam negeri untuk membantu UMKM ataupun penjual-penjual produk dalam negeri dalam memenuhi taraf hidup, dan juga kita tidak meninggalkan produksi asli Indonesia. Dan yang terakhir adalah memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, di mana sikap nasionalisme yang tinggi kita dapat wujudkan dalam mengikuti upacara bendera dengan tertib dan juga mengenang para pahlawan kita seperti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga memperingati hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan Indonesia dan yang lainnya. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi tersebut. Setelah kalian mendapatkan materi yang Ibu jelaskan, sekarang Ibu akan memberikan penugasan kalian, yakni diskusikan kembali dengan teman sebangku kalian mengenai dampak jika kita tidak menjaga keutuhan NKRI. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu daerah, yakni lagu Apuse. Ketua kelas silahkan pimpin teman-temannya. Setelah itu berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi dan bersikap baik selama pembelajaran kali ini. Selamat pagi.
jungle.